Oke, jumpa kembali dengan kami di acara Pemulitan Anak. Kali ini kita sudah sampai di Hakim-Hakim 16, cerita tentang Simpson dan Delila. Ya, materinya tetap sama, diambil dari Alkitab bergambar anak. Oke. Simpson dan Delila. Simpson memimpin bangsa Israel selama 20 tahun. Saat itu bangsa Filistin berkuasa atas negerinya. Suatu ketika Simpson jatuh cinta kepada Delila. Bangsa Filistin berkata kepada Delila, "Buktikanlah apakah kau bisa membuatnya menceritakan rahasia kekuatannya." Lalu Delila berkata kepada Simpson, "Katakan padaku rahasia kekuatanmu." Simpson berkata, suruh orang mengikatku seperti tali busur yang baru. Dengan tali busur yang baru, aku akan menjadi lemah seperti orang biasa. Maka Delila pun mengikat Simpson. Kemudian dia berteriak, "Simpson, bangsa Filistin datang kemari." Namun Simpson memutuskan tali itu dengan mudah. Delila berkata, "Engkau sudah membohongiku, katakan kepadaku kelemahanmu." Simpson menjawab, "Ketika engkau menjalin 7 untaian rambutku dengan alat tenun dan diikat di alat tenun itu, aku akan lemah." Kemudian saat Simpson sedang tidur, Delila menjalin 7 rambutnya dengan alat tenun. Delila kembali berseru, "Simpson, bangsa Filistin menyerangmu." Simpson bangun dan menarik rambutnya dari alat tenun itu. Delila terus mengarahnya kepada Simpson. Sampai Simpson bosan mendengarnya, ia pun menceritakan rahasianya. "Jika rambutku dicukur, aku akan seperti manusia biasa." Delila menyuruh Simpson tidur di pangkuannya. Dia memanggil seseorang untuk mencukur rambut Simpson, maka kekuatan Simpson pun menghilang. Kemudian orang-orang Filistin pun menangkapnya. Mereka mencungkil kedua matanya. Mereka merantainya, namun rambut di kepala Simpson mulai tumbuh kembali. Penguasa Filistin akan merayakan kekuasaannya. Mereka berseru, "Bawalah Simpson keluar, suruh ia menghibur kita." Kemudian mereka menyandarkan Simpson dekat di antara 2 tiang yang besar. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Buatlah aku kuat sekali lagi." Setelah itu Simpson memegang 2 tiang itu. Lalu ia mendorong dengan sekuat tenaga. Kuil itu runtuh menimpa para penguasa. Runtuhannya juga menimpa semua orang yang ada di situ. Seperti biasa, kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang mengikuti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Simpson. Dulu sebelum bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja, mereka dipimpin oleh hakim. Kemarin kita belajar apa? Gideon itu termasuk salah satu hakim. Simpson ini hakim terakhir sebelum Samuel. Jadi habis dia nanti Samuel baru Raja Saul. Orang Israel minta raja.
Raja pertama si Saul. Nah, Simson ini kalau kita lihat di Alkitab nih orang paling kuat di Alkitab. Saking kuatnya dia bisa membawa pintu gerbang diangkat sama dia sambil lari, dibawa lari. Gak ada di dalam Alkitab yang sekuat dia. Ya mungkin ini yang paling kuat yang pernah ada dalam Alkitab diceritakan. Di Hakim-Hakim 13 ayat 1 dikatakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi Simson ini hidup di zaman bangsa Israel dijajah oleh Filistin. Dia ini seorang nazir Allah. Apa itu nazir Allah? Itu orang yang dikhususkan bagi Tuhan dengan syarat-syarat, ya. Syaratnya itu di Hakim 13 ayat 4 nggak boleh minum anggur, nggak boleh mabok, nggak boleh makan sesuatu yang haram, ya. Terus sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya nggak boleh kena pisau cukur. Jadi rambutnya itu nggak boleh cukur, jenggotnya semua nggak boleh cukur, gitu. Itu syaratnya kalau seorang nazir Allah, ya. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Si Samson ini 20 tahun memimpin Israel. Dia banyak membunuh orang Filistin. Setiap kali dia dikuasai oleh roh Tuhan, dia bisa membunuh ribuan orang Filistin, gitu. Sampai terus bisa membunuh binatang buas kayak singa, tuh gak ada apa-apanya sama dia. Sampai suatu hari dia jatuh cinta sama seorang, gimana itu ya? Nih, di Hakim-Hakim 16 ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Simson jatuh ke dalam dosa, ya. Kan tadi kan nggak boleh mabok, nggak boleh cukur, nggak boleh suatu haram, nggak boleh juga sembarangan main perempuan. Ini si Simson jatuh sama perempuan sundal. Nah, gak lama dia jatuh cinta juga kepada seorang perempuan dari lembah Sorek, namanya Delila, ya. Jatuh cinta, terus si Delila ini dimanfaatkan orang Filistin untuk mencari kelemahannya Simson. Simson ini juga jatuh dalam dosa mabuk-mabukan, minum anggur. Kan tadi dia bilang nggak boleh minum anggur kan, Tuhan bilang kan, minum anggur juga dia. Kalau dia pas lagi pesta dia minum anggur. Jadi banyak jatuh ke dalam dosa. Kalau dibilang Simson ini orang yang ditentukan selamat atau binasa, kalau menurut Papi sih dia mungkin ditentukan, bukan mungkin ya. Simson ini ditentukan selamat. Dasarnya apa? Di Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah ini Ibrani 11 ini cerita tentang tokoh-tokoh iman. Ya, tokoh-tokoh iman ini, ya. Bahas tentang iman. Iman adalah dasar yang kita pernah bahas toh. Nah, Ibrani 11 ayat 32 dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Jadi Simson ini masuk kategori
orang yang ditentukan selamat. Cuman hidupnya dia melanggar banyak peraturan Nazir, sampai akhirnya dia suruh Delila cukur rambutnya. Di situ dia melanggar, terus dia melanggar syarat-syarat Nazir. Sebenarnya kekuatannya dia bukan di rambut, tapi terletak di roh Tuhan. Setiap kali roh Tuhan hinggap sama dia jadi kuat. Di zaman perjanjian lama ya, roh Tuhan itu nggak hinggap secara permanen di dalam orang percaya. Dia hanya hinggap secara secara sementara. Dan hanya hinggap, roh Tuhan itu hanya mendiami orang-orang tertentu seperti raja, nabi, hakim gitu. Nggak semua orang bisa didiami oleh Roh Kudus. Dan kadang-kadang Roh Kudus itu hanya sementara, kadang-kadang dia bisa hilang, bisa undur dari orang tersebut. Di sini si Simpson pernah keadaan waktu itu undur mana ya. Nih, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dan dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi roh Tuhan pergi dari dia karena Simpson banyak melanggar syarat Nazir, banyak melakukan dosa. Jadi kita belajar bahwa dosa itu sangat berbahaya. Papi pernah bilang bahwa kita nggak tahu sepenuhnya tentang Tuhan. Jadi ketika kita berdosa sama Tuhan, kita tuh nggak tahu gimana perasaan Tuhan, gimana marahnya dia, gimana keselnya dia. Ngerti ya? Kalau kamu berbuat salah sama mami misalkan, kamu mungkin bisa tahu, oh paling top kamu dipukul pakai kayu. Paling parah-parahnya mami teriak-teriak. Tapi kalau Tuhan, kita jatuh dalam dosa, kita bersalah sama Tuhan, itu kita nggak pernah tahu, nggak pernah bisa membayangkan akibatnya sebesar apa. Gimana kecewanya dia, gimana keselnya dia, walaupun dia sudah bisa tahu kapan kamu jatuh dalam dosa, kapan kamu hancur, dia tahu. Tapi kita nggak tahu gimana perasaan dia. Contohnya ya, saking kita nggak ngertinya tuh sampai dia rela mengutus satu-satunya anaknya turun ke dunia untuk melakukan ketaatan buat kita, berkorban bagi kita. Dia ambil cawan murka bapaknya ya, untuk menutupi murka dan keadilan bapaknya. Dia mati di kayu salib, di kuburan. 3 hari kemudian dia, puji Tuhan, dia bangkit. Salib, orang bilang salib itu lambang dari kasih Tuhan. Ya itu nggak ada salahnya, betul. Tapi orang kadang lupa bahwa salib itu adalah lambang dari murkanya Tuhan, kemarahan Tuhan. Jadi kalau kamu ngerti apa itu dosa, mungkin kita bisa ngerti apa itu dosa, oke. Tapi kita nggak ngerti gimana perasaan Tuhan, sampai kita juga bingung kok sampai dia harus mengutus satu-satunya anak yang dia kasihi untuk mati di salib. Itu artinya dosa itu sangat
fatal akibat. Tapi karena kita ini bukan orang sempurna, kita nggak bisa, hanya Tuhan yang ngerti fatalnya dosa itu sampai dia rela mengutus satu-satunya anaknya untuk mati bagi kita. Kita nggak ngerti karena otak kita terbatas. Papi juga nggak ngerti, siapapun mau pendeta mau gembala pasti nggak bakal ngerti, manusia nggak bakal ngerti. Kenapa kok Tuhan sampai merelakan satu-satunya anaknya? Jadi salib itu tuh lambang dari murka, dari fatalnya dosa. Jadi kalau kamu nggak pernah paham, makanya kenapa kita hampir setiap hari kita ngomongin dosa, kebejatan manusia. Supaya kita tahu siapa kita, apa kebejatan kita, dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Bapa lakukan untuk mengcover itu semua, untuk menyelesaikan itu semua. Ya. Ya. Simpson jatuh dalam dosa, ditangkap waktu dia Roh Tuhan meninggalkan dia hilang kekuatan, matanya dicongkel sampai buta, sampai akhirnya di sini diceritakan nanti rambutnya mulai tumbuh, tapi itu sebenarnya bukan rambut. Di sini Simpson berdoa di ayat 28, berserulah Simpson, nih terakhir nih, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah menjaga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satunya dengan tangan kanan dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkata Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Membungkuk ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi di akhir hidupnya Simpson memang bertobat. Gitu. Dia tahu dia salah, dia berdosa, dia minta Tuhan kembali. Ya. Ingatlah kiranya kepadaku. Akhirnya dia rubuhin, dia mati bersama orang Filistin, dan waktu itu yang mati itu lebih banyak dari yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Kalau di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu sifatnya permanen dan dia bisa mendiami semua orang yang percaya sungguh-sungguh, semua orang yang beriman, yang punya iman sejati. Itu dasarnya ada di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya. Firman kebenaran, Injil keselamatan. Jadi kita tahu bahwa Injil adalah satu-satunya yang menyelamatkan, Yesus adalah satu-satunya yang menyelamatkan. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus ini jaminan bagian kita yang menjamin kita sampai kita memperoleh seluruhnya ini, sampai kita nanti masuk surga seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menguji kemuliaannya. Jadi kalau di sini dikatakan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, artinya Roh Kudus itu mendiami kamu secara permanen, secara kekal sampai kamu masuk surga. Itu kalau kamu salah satu yang diselamatkan oleh Roh Kudus, salah satu yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kalau kamu mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, ya kan? Kamu dilahirbarukan, mendengar Injil, bertobat, percaya, kamu mendapat karunia, natur kamu dirubah, karakter kamu berubah, ya.
otomatis karisma itu kasih karunia namanya, berubah semua dari ketidakmatang bertumbuh menjadi matang, menjadi serupa seperti gambaran Terus beda Roh Kudus di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Beda. Roh Kudus itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi pertama itu Bapa, pribadi kedua itu Yesus, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Mereka tiga pribadi yang berbeda, setara, melekat, tidak terpisahkan, satu esa. Jadi Roh Kudus itu bukannya Yesus dalam bentuk roh, enggak. Mereka pribadi yang berbeda. Nanti kamu akan belajar ini Allah Tritunggal, basic standar iman kita kekristenan. Ya. Kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu pada hakikatnya, tapi di dalamnya ada tiga pribadi yang setara, melekat, tidak terpisahkan sehakikat. Ya, nanti itu pelajaran susah. Jadi apa sih? Ya, kita di Perjanjian Baru, orang yang lahir baru juga masih bisa jatuh dalam dosa. Walaupun natur kamu sudah berubah, karakter kamu sudah berubah, tapi kita nggak bicara kesempurnaan. Kamu masih tetap tinggal di dalam daging. Daging itu dosa. Kamu masih punya kelemahan. Ya. Tapi ketika orang yang lahir baru itu jatuh dalam dosa, dia akan sensitif, cepat, karena ada Roh Kudus yang menegur dia. Dia akan cepat untuk bertobat. Ya, hampir mirip lah sama kayak Samson ini. Dia jatuh dalam dosa beberapa kali, akhirnya dia bertobat, Roh Tuhan kembali, dan dia menyelesaikan pertarungannya. Ya, oke. Ceritanya tetap sama tuh, kayak kemarin. Ya, Simpson, Gideon, Yosua, semua itu contoh bagi kita. Bangsa Israel itu contoh bagi kita, kata firman Tuhan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing cari contoh. Kalau mau cari apa-apa, ada masalah apa-apa, semuanya ada jawabannya di Alkitab. Ada seorang penulis bilang, beri aku lilin dan beri aku Alkitab, kunci aku di sebuah kamar. Gak usah ada siapa-siapa, kunci aku sendirian di sebuah kamar, maka aku bisa menceritakan kepada kamu semua yang terjadi di dunia ini. Bayangkan betapa hebatnya itu Alkitab. Paham? Itu ya. Sampai jumpa besok.